kebu usak galau ni. Kati dia berpikir nak ngaji ni kati tak. Dia kati nak ngajarinya. Nah, maka kita sebagai manusia ini ada satu kewajiban yang dibuat oleh Allah bahwa dikatakan nuksatul haq, apa namanya, kaca yang bening melihat Allah. Ya, kaca itu mana? Nah, kaca yang bening. Nah, kaca di lemari itu yang kaca. Artinya kaca galau. Kipas angin kacau, ya, namun amal ini kacau, lemari kacau, lampu kacau, kacau galau. Cara kita melihat Allah sebanyak ini masih tidak tahu. Masya-Allah. Itu makanya, ya. Sebanyak-banyak ini nundukkan galau, masih tidak ngerti. Nah itu makanya. Mana hal ini pemikiran kita itu? Ini terus terang baik, ya. Aku tuh bukan aku nak melarang kamu, bukan. Supaya jangan kamu lengah-lengahkan. Apabila kamu lengah-lengahkan, kamu tidak dapat terus. Ini, ya. Maka kata Syekh Al-Akbar wal Kibriyatul Ahmar, qaddasallahu sirahu, di dalam khusus, dan apabila adalah hak Allah Ta'ala itu wirikoya, ini masalah yang lain. Wirikoya ini ibaratnya itu bandingan. Kalau kamu dakati atau suatu dakati Tuhan nyato, sangat kita nyato kan banyak ini gitu, banyak segala sesuatu, maka Tuhan ini seolah dakati tak dijengok. Kita baru nak percaya karena jengok oleh mato gitu. Bukan mah itu, bukan gitu. Ya. Bukan percaya dijengok oleh mato baru kita beriman. Ya. Sama hal tidak beriman kalau kita tidak ngerti, ya. Ini makanya. Nah, jadi ini adalah wikoya, ya. Kata namanya itu namanya Nabi Isa itu berkata, apabila saya berkata, maka Tuhan tidak ada. Kalau saya berkata, tetapi kalau saya tidak berkata berarti dia tidak kati maksudnya. Nah, Tuhan nyata. Nah, ini. Nah, macam itulah kita ini. Kalau kita ada, Tuhan tidak kati. Kalau kita tidak kati, Tuhan nyata. Kapan kau tidak kati? Nah. Ada terus, bagaimana? Jadi tidak nyata terus nama Tuhan itu. Tidak pernah kita dekati. Ini satu wikoya tadi. Jadi apabila kita namun tidak ada, Tuhan nyata. Apabila kita ada, maka Tuhan arti bukan tidak ada, ya. Apabila kita tidak ada, maka Tuhan nyata. Apabila Tuhan nyata, maka kita tidak ada. Itu wikoya, itu maksud aku. Bukan lawan, ini bukan. Kalau tubuh nyata Tuhan tidak kati, kalau tubuh ada Tuhan ada, itu namanya bukan berlawanan. Ya, ini masalah kita bicarakan masalah wikoya yang diceritakan ini, ya. Jadi inilah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, haknya sesuatu wajah, yaitu keadaan hamba itu zuhir di dalam cermin hak Allah Ta'ala, dan jadilah hak Allah Ta'ala itu batin, ya. Nah, jadi namanya wajah tadi, maksudnya wajah itu adalah zat Allah SWT. Jadi segala sesuatu ini, ya, jadi segala sesuatu ini wajah namanya. Nah, ya, jadi itu namanya kapan macam itu, jelas nggak lo wajah nggak lo, apa ya? Nah, aqua, wajah,
No, ini kitab wajah, nah ini TV wajah, wajah sama sekali. Nah, jadi oleh karena itu hati yang bahwasanya Allah dalam masalah kita bicarakan wajah, macam-macam dia ngajarnya kepada kita, sehingga kepada ini wajah mengatakan kita tidak ada, Tuhan itu nyata. Ya. Nah, maka engkau kata, wahai Salik, wahai orang yang sedang nonton, pada sekalian yang maujud, yang dizuhirkan ini barang yang engkau kehendaki dengan itibar yang bersalah-salahan, ya. Ini zuhir. Nah, sekarang zuhir, segala sesuatu zuhir. Zaman apa? Dialah yang zuhir kenyo. Sangat zuhir ini. Kalau tidak dia, maka ada kata tidak. Tidak nyata tidak. Oleh karena dizuhirkan nyata. Nah, ini maksud. Artinya ada terus sama Tuhan. Kapan kita yang pasti ada. Nah, cuma tinggal lagi, maaf kamu tuh, hati kamu tuh yakinkanlah, bersihkanlah. Jangan banyak disayangi, jangan banyak kamu cintai, ya. Nah itu, sayang kepada sesuatu, cinta kepada sesuatu, inilah penghambat daripada kamu tahu dengan Tuhan. Ya ini. Sayang pada sesuatu. Maksud sayang ini kadang-kadang kita tuh ya hilangnya sesuatu ini, kadang tidak tidur lah, kita mikir barang itu, bukan mikir Tuhan, tidak. Padahal segala-galanya tadi sudah nyata, itu ada haknya Allah, segala-gala dari Dia sama sekali, ya. Nah, jadi jikalau engkau kehendaki, ya, kau berkehendak mana? Engkau kata, yaitu makhluk yang zuhir ini di dalam cermin hak Allah Ta'ala dengan itibar keadaan hamba itu wikoya itu akan wujudnya hak Allah SWT. Wikoya nyatanya Tuhan. Maka saya sebutkan tadi bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu apa dia, bentuk imak mano. Nah, kita kalau yakin macam itu, saya sebutkan Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa. Nah, ya. Nah, tidak berbentuk, tidak berupa, yang sebenarnya apa? Imak mano kita nggak tahu. Ya. Nah, ada rupanya itu, tapi rupa yang di akhirat tidak ada di dunia. Kita tidak bisa membicarakan rupa ini, karena rupa itu akhirat. Nah, jadi oleh karena itu, bukan kita nak mencari rupa. Yang penting hati kamu yakin bahwa betul-betul ini yang sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Yang memastikan kamu sendiri, bukan bertanya dengan aku. Apa yalah itu apa ini? Aku bukan ditanya macam itu. Ya, kalau kamu menyerahkan, ya omongkan cerita kamu dengan aku. Agama itu astagfirullah. Ya, supaya kena jelas. Selama kamu belum tahu, saya ajari. Nah itu. Ya. Nah ya. Oleh karena itulah, apa yang maksudnya ialah dengan wikoyah tadi adalah wujud hak Allah SWT itu seperti apa dikatakan dalam itu hadis suhudul kasrah bil wahdah, artinya memandang yang satu dalamnya, memandang yang banyak ini satu. Nah, sudah ditunjuk banyak ini satu. Artinya apa? Datangnya, jadinya itu dari yang satu. Apa saja ini yang banyak maksud aku ini ya, berupa-rupa ini. Kita mandang yang satu sudah jelas ini artinya memang tunjukkan dia. Apalagi yang banyak ini, memandang yang banyak dari yang satu, memandang yang satu dari yang banyak. Dibulak balik ya.
Banyak jadi satu, satu jadi banyak. Nah ini, jadi banyak ini macam-macam. Yang bermacam-macam ini bukan bermacam-macam ini yang saya maksudkan, yang ngertinya itu, yang yakin itu, ya. Makanya yakin ini ada 4 macam. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin. Ya. Nah sampai betul akmal ini baru benar, baru yang sebenarnya. Ya. Baru ilmu baik, jadilah hati buruk kita nak masuk baru nak tahu. Ya. Jangan tahu-tahu ngomong baik, tahu niat. Nah, ini maksud aku ini. Ya. Bukan ya Tuhan yang sembunyi-sembunyi, berbaling-baling, tidak, terang-terangan. Ya. Nah, jadi segala apa yang diadakan ini kenyataan dan terangnya terang daripada Allah SWT itu sendiri, ya. Ya, suhudul wahda bil kasro. Dan engkau kehendaki, kata engkau kehendaki akan dia itu hak Allah Subhanahu wa taala pun. Nah, kau kehendaki ini adalah kehendak yang hati betul-betul bahwa dia itu niat. Ya. Dan makhluk itu pun, hati makhluk itu dia. Ya, nah itu. Dia dalam segala sesuatu kendaknya tadi kendak dia. Nah, dia pun dengan makhluk pun itu dia itulah. Ya. Makhluk itu dia dan dia itu memang itu dia. Itu maksud akunnya. Dengan itibar yang zuhir, tiap-tiap satu daripada keduanya di dalam cermin hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hak Allah taala pun dia dan makhluk pun dia. Nah, jadi keduanya ini yaitu serta ketidaan tamyiz ada berbeda, tidak tamyiz berbeda. Tidak beda dah, ya. Nah, makhluk dia pun itu dengan makhluk itu tidak beda, ya. Ya. Di dalam dua cermin, karena bahwasanya segala itibar hanya sabit atau tetap ya di dalam ilmu hak Allah. Jadi itibar ini itu yang pastikan itu ya seperti ceritakan dia tuh. Itibar ini ialah misal-misal tamsilan itibar, ya. Nah, sama baik artinya itibar sama dia itulah, ya. Tiada yang mengubahkan dia oleh barang yang artinya barang yang pada segala itu wajah, ya. Wajah tidak berbeda, ya. Dan jika engkau kehendaki maka engkau kata akan dia itu bukan ia hak Allah Ta'ala pada setiap wajah, pada segala itu wajah. Nah, artinya dikatakan bahwasanya hak Allah Ta'ala itu bukan pada tiap itu wajah, ya, bukan, ya. Nah, jadi karena bahwa adalah engkau itu bukan hak Allah Ta'ala pada tiap-tiap wajah, bukan ia makhluk pada tiap-tiap wajah. Nah, tiap wajah itu bukan makhluk. Dengan itibar beda antara dua cermin ini, beda, ya. Jadi namanya hak Allah Ta'ala itu namun dikatakan itu bukan wajah, itu hak Allah, ya, itu dalam itibar tadi, ya. Nah, kalau hak Allah itu ibarat istilahnya dionian,
Wajah seorang satu artinya itu namanya diwajahkan baik, ya itu bukan hak Allah. Ada ngatakan macam itu, ya. Padahal ketik lain. Pokoknya kita baik di dalam alam ini maupun di akhirat dekat ini cuman hak Allah Ta'ala sama sekali. Hak dia, ya. Jadi bagi kita tidak bisa mengatakan itu bukan haknya, ya. Dengan itibar beda antara arti dua cermin. Pada satu wajah ada satu wajah yaitu membedakan wajah itu membedakan dengan daripada itu zat, membedakan daripada zat itu membedakan, ya. Jadi wajah tadi saya masukkan wajah itu, nah, padahal kejadian jadi zat itu jadi sesuatu, nah ini wajah. Maka di sini dalam firman Tuhan, nama tualu pasama wajah Allah. Apabila kamu hati memandang pada saat itu, anggap pandang itu wajah. Nama tualu pasama wajah. Di mana saja kamu akan menghadap itu wajah. Wajah kalau terjadi daripada zatnya tadi, ya. Nah, maka kita ini juga tadi. Dak kate nama terhilap pun. Nah, hati dia kalau. Nah, itu maksud aku nih. Nah, makanya itulah maka kita tuh berpikir dengan yang sebenar-benarnya. Ya, kita jangan main-main. Betul-betul kita pikirkan ini, pasti kita mendapatkan hal ini. Ya. Dan jikalau engkau kehendaki, maka engkau kata akan dia bukan ia hak Allah Ta'ala, bukan hak Allah Ta'ala tiap-tiap itu wajah. Nah, ya, bukan hak Allah Ta'ala pada tiap wajah, dan bukan ia makhluk pada tiap-tiap itu wajah, ya. Dengan itibar, dengan berbeda antara dua cermin pada satu wajah, ya. Dan yaitu wajah yang membedakan ilmu itu daripada zatnya. Nah, ini dibacakan, ini bedakannya wajah itu lain daripada zatnya, ya. Ini keterangan dia, ini. Kata Syekh pada Syekh Abdul Nablusi, apa keterangannya? Bermula yang dikehendaki keadaan itu bukan ia hak Allah Ta'ala pada tiap wajah. Nah, ini yang keterangannya, bukan ia hak Allah Ta'ala pada tiap wajah, tetapi adalah itibar hak Allah Ta'ala itu pada wajah. Itibar, diitibarkan baiknya, ya. Nah, jadi kalau menurut itu artinya hak Allah Ta'ala itulah wajah itu, ya. Tapi dia mengatakan itu bukan, ya. Nah, ini cuma itibar baik istilahnya, ya. Keadaan wujud itu baik, maujud itu baik, ya. Ya, jadi keadaan wujud. Jadi kalau hak Allah Ta'ala yang maksudnya itu menunjukkan dirinya, ya. Hak Allah Ta'ala itu menunjukkan dirinya. Nah, tadi dikatakan wajah tadi bahwa itu bukan hak. Nah, ini kadang-kadang di mana? Yang sebenarnya di mana perbedaannya? Ya, ini cuma mengatakan ini arti wujud baik katanya, ya. Nah, padahal ini artinya bahwa itibar ini wajah, keadaan itu rupa jua. Nah, dia menunjukkan wajah tadi itu rupa, ya. Nah, ya, jadi yang sebenarnya kalau menurut yang kita paham tentang kita, walaupun berupa, walaupun tidak berupa, itu hak Allah.
tidak berupa hak Allah, berupa hak Allah. Ya, itu. Umpamanya kau ketemu tidak berupa, masih hak Allah. Ujung dekati rupa, ya hak Allah. Ada rupa itu cuma itu tadi rupa yang sulit kita bicara kepada orang lain. Orang yang ngerti lah, jelas lah barang dengan itu, artinya ada. Ya. Ya. Jadi hal ini maka kita hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita menjadikan lengah, jangan sampai kita menjadikan tidak dapat. Ya. Nah, kenapa hal ini? Iya, kita kalau tidak dapat kan rugi. Maksud aku ini kita tidak tahu dan kita tidak berarti kembali kepada Allah SWT. Kalau kita tidak tahu mana kembali, ada. Jika engkau kehendaki, engkau kata akan dia dengan heran, tercengang, yang demikian itu yaitu seperti engkau kata tiada diketahui mana yang zuhir, mana yang batin. Nah, ya itu namanya kita tercengang, mana yang zuhir, mana yang batin. Ya, yang zuhir ini arti daripada itu batin. Ya, jadi tercengang maksudnya ini antara zuhir dengan batin itu tidak berbeda. Cuma dia yang zuhir, yang batin, nah itu dia itu mengatakan itu tidak berbeda. Ya. Karena yang zuhir cermin itu jadilah batin. Ya, ya zuhir jadilah batin dengan diiktibarkan diri cermin dengan tilikan yang lain. Artinya zuhir dan batin tadi. Nah, hal ini artinya dapat dicerminkan. Yang zuhir, yang batin. Maksudnya zuhir ini yang nyata. Maksudnya batin ini yang tidak nyata. Nah ya. Yang mana katakan nyata, yang mana yang katakan batin. Nah, itu dia. Itu makanya tercengang. Jadi bagi Allah itu dekati masalah zuhir batin itu. Itulah zuhir dia batin itulah, batin zuhir itulah. Artinya apa? Hati perubahan tidak. Nah, selain dari Allah ini, ia berubah, ya, berubah, yang banyak, berubah, ngobam bagus atau jahat itu berubah. Tetapi Allah tidak berubah. Jadi oleh karena inilah yang saya masukkan bahwa kita akan untuk betul-betul kita ketahui bahwa Allah itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah, makanya tahu tidak berubah itu, ya tahu, tidak tahu mana ngatur tidak berubah, tidak tahu, ya. Nah, oleh karena tahu itu tahu tidak berubah. Nah, sekarang ada, nyata. Nah ini ya, ini maka dikatakan arti zuhir tadi, ya kita mengatakan zuhirnya nyata, batin itu tidak nyata, ya. Nah, ya zuhir nyata itu kalau dia, ya nyata tidak pernah tidak nyata tidak. Nyata terus, tidak pernah namanya kaki ngilang, kaki antara terjenguk dengan dak itu tidak, ya terus nyata terus bertemu, ya sama-sama mencabukan kan, tidak pernah ada itu dak, ya tidak pernah apa jualan ini dia nih, ya jalan ini apa yang nyata ini jalan ini. Atau yang sama-sama jalan ini tidak.
Dia mah itulah tidak pernah sama-sama rida. Nyatu terus, adu terus. Nah ini, nah, ya masuk ke ini ya. Kamu buktikan nyatu terus, adu terus, buktikan ya. Nah, apa memang saya ini salah cerita? Itu maksudnya. Ya. Jika engkau kehendaki dengan heran dan cengang bahwasanya yang demikian itu seperti engkau kata dengan zuhir dan mana yang batin. Engkau ngata bahwa mana yang zuhir, mana yang batin. Karena yang zuhir pada cermin ini menjadilah ia batin. Ya. Pada zuhir cermin ini dia zuhir jadi batin. Dengan itibar keadaan diri cermin dengan yang tilikan yang demikian. Maksud diri cermin ini ya. Kita melihat cerminnya umpamanya pisang buahnya. Ya. Pisang itu ya berubah ada yang namanya ya masak, ada belum masak. Apa yang kita lihat itu berubah macam itu cermin. Yang berubah itu cermin, yang jengok tidak berubah-ubah tidak. Ngapa tangannya artinya masak? Dia itu masak bagi pisang itu berubah, bagi dia tidak berubah tidak. Melihat Tuhan dengan pisang, ya pisang yang berubah itu, dia tidak. Kita dengan asam, melihat asam yang berubah, masak atau tidak masak, atau. Jadi cermin ini yang berubah, yang dicermin tidak berubah, itulah ya. Bukan cermin masak, pisang masak apa namanya cerminnya masak pisang dia lah masak mulai tidak. Dia tidak masa-masa itu. Nah itu ya. Jangan nyengok cerminnya berubah, dia berubah bukan. Ya. Nah, jadi inilah yang sekarang ini apabila hati engkau kenal, nah ini ya, apabila engkau kenal, engkau ketahui akan segala perkara wajah ini, maka nyatalah bagimu wahai Salim ya, yang dituntut oleh tiap-tiap orang daripada segala orang yang mutakin. Nah ini takwa ini apa? Akan martabat wujud dengan itibar, wujud dengan itibar zat dan zuhur nyatanya, dan maka ada yakin itu melazimkan bagi tahdid sekalipun maka tidak mengapa yang demikian. Nah, ini maksudnya ini masalah tahdid dan hulul ya. Arti tahdid itu mesti nyatu ya. Nah, artinya apa? Nyatu kepada umpamanya kita katakan ini aqua nyatu. Ngapa? Karena nyatu ini karena dia lah. Apakah dia nyatu dengan aqua? Ya kalau kita mendapatkan dia tidak ngapo. Tapi tidak bisa namanya Allah artinya nyatu dengan aqua. Ya. Ngapa sangat kau tahu dengan aqua? Nyatu. Ngapa sangat kau nyatu? Ini kenyataan Allah. Nah itu, ya. Jadi nyatu ini kenyataan Allah. Ya. Bukannya bentuk, ini kamu salah.
Kau melihat umpanya TV, orti Tuhan mbak TV. Idang itu bukan. TV ini nyata ini karena dialah yang nyatonya. Ya. Lemari nyato ini karena dialah yang nyato ini. Bukan lemari, nah tidak nyato tidak. Yang nyato adalah, nah itu Allah SWT itu sendiri. Jadi kalau diperhatikan, nah syukur melihat Allah. Tidak pernah tidak terjenguk. Dengan istilahnya, sesuatu ini nunjukkan. Tetapi hendaknya di hati kamu terus menerus. Jangan tak kalah gunanya mana Tuhan, Tuhan. Lain dari itu dah ketik lagi. Nah itu dah sah kamu. Belum sah ngatakan macam itu. Ngatakan sah itu kamu itu terus menerus. Ya, ngerti tak kamu ya? Kau tanya ini baru tahu. Tahu tak kamu Tuhan? Tahu ngapa? Keadaannya kalau ini ingat kepada Allah kalau. Tatkala kita bisa, tidak lagi kamu mengatakan itu. Kau bicara lain. Nah ini maksud aku ini. Saya tunjukkan ini, kamu tahu. Tapi saya tunjukkan, kamu lain pula. Ini maksud tuntutan ini ya. Nah, terus menerus. Jadi, tatkala di mana baik, pasti namanya nyata terus. Ya. Allah itu tetap nyata. Tidak pernah dia tidak dijenguk. Tidak pernah dia akan istilah tidak tahu. Apa? Jangan melandarkan mata, hati. Makanya ke hati itu adalah nak dibersihkan. Bukan nyengok Tuhan itu dengan mata. Nyengok Tuhan dengan Tuhan itu dewe. Bukan mata kita, bukan. Ya. Tahu nggak Tuhan? Tahu. Nyato lah. Nyato. Nyato ngapo? Ya nyato atas pandangan Tuhan dewe. Bukan kita, bukan. Nah ini. Nah, kenapa kamu tahu? Nah itu zuk dirasakan. Dirasakan pada kita terasa betul-betul. Nah itu. Nah yang ini tidak bisa kita berbohong. Nah ini maka kita bisa bercerita tentang zuk ini ya. Tapi cerita kepada yang udah ngerti. Inilah makanya jangan kita banyak cerita, tetapi zuk kamu tidak ngandes, sudah itu kamu akhirnya ya berbohong ya. Jangan ya. Jadi kalau kita tahu betul-betul bahwa Allah SWT itu yang menjadikan betul itu yakin ya. Ilmu yakin hati mula pertama yang kita yakin kamu yakin dengan Tuhan umpamanya melihat apa saja, melihat umpamanya tumbuhan siapalah numbuhnya. Oh ini Tuhan. Tapi pada waktu nyebut baik Tuhan itu. Ay, mana Tuhannya? Ya. Nah, kalau orang terbiasa orang tahu, memang tidak jauh situ lah. Nah, pada waktu yang lain, ya Tuhan tadi sudah tahu maka kita pelajari. Nah yakin, oh apa niat jalannya. Nah itu ain. Arti dipandang nah, dengan kenyataan. Siapa yang dapatkan ini? Hak. Tuhan yang tahunya itu. Yang numbuhkan tumbuhan tadi Allah. Ini kita pada waktu itu kita belum tahu dengan Tuhan. Nah, tuntut lagi. Nah, itu dapatkan apa? Ain. Ainul yakin. Ai Tuhan yang dekati. Lain dari Tuhan yang numbuhkan ini. Nah tahu kita. Teraso, maksud aku teraso. Ajalanian. Nah, baru dapat dikatakan nih haknya Tuhan. Nah, tiga macam ini sudah terangkul. Ya, atas arti dengan dasar rangkulan itu sendiri, ya dewe yang memberikan dato. Nah, kemudian akmal. Nah, itu berarti
telah terbiasa kita hati makinya. Itu akmal. Ya. Di mana saja pasti itulah ada berubah-ubah. Nah, itu dikatakan ini akmalul yakin. Ya. Jadi nak nuntut tahu ini lah banyak mulu. Ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin. Nah ini. Nah, tiga inilah praktekkan dewek gitu. Praktekkan. Nah, baru dapat kita dalam hati kita betul-betul, ay, yolania nih. Nah, yolania ini maka udah hilang lagi. Udah hilang lagi. Sepanjang masa, sepanjang adat kita udah hilang, terlalu ingat terus. Nah itu baru benar, nama baru nggak sah. Sah kamu betul, ya. Kamu tidak berubah-ubah lagi ya. Ini dalil yang menunjukkan tahdid itu tidak mengapa atas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jikalau tidak tahdid itu haruslah bagi Allah Ta'ala niscaya tiada mengkhabarkan segala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu tahdid tidak ngapa tadi. Kenapa? Satu alasannya bahwa kita meyakinkan tahdid itu memang itu benar. Ya. Ya, itu karena artinya tidak berubah, tidak menjadi keyakin, artinya nyatu. Nah, kita nyatu, nah, nyatu. Nah, nyatu. Ini dalam artinya kita penemu kita dewek dulu. Nah, nantinya ya ida dan nyatu ida. Maka Allah lama'ahu tadi. Maka adalah Allah tidak ada nyata pada sesuatu. Nah, jadi Allah dengan sesuatu ini dibuatnya. Tetapi nyata ini karena dialah. Artinya tuh umpamanya kita buangkan, ya. Nah. Tetap itulah. Namanya aqua ini dia nama jauh masih di Tuhan itulah. Jadi bagi kita tidak kita keliru walaupun kita dengar aqua ini keleceran masih tetapnya Allah SWT itu. Ya, masih tetap Allah. Ya. Karena kelecehan tadi maka Tuhan tidak ganti lagi, tidak baca itu tetap ada. Jadi maka yakin kita dengan ada sesuatu yang pasti ada, itu baik. Ya, itu dikatakan wujud tadinya wujud yang selama-lamanya. Ini satu dalil tadi menunjukkan tadi itu adalah keharusan bagi Allah. Ya, ini sifat harus Tuhan. Umpamanya harus arti sifat harus sifat wajib bagi Tuhan, harus dia ngadokan, harus dia menjadikan, harus pula tidak menjadikan. Itu keharusan Tuhan, harus menjadikan, harus yang tidak menjadikan. Nah, apa? Ya tidak jadi kita sudah tahu. Nah, seperti kita ini. Sekarang keharusan Tuhan bahwa kita ini sudah dijadikan oleh Allah. Jadi keharusan artinya diberbuat, keharusan tidak diperbuat oleh Allah. Tapi lungkuni maaf tarkuhu, ninggalkan atau mengawinkan itu keharusan bagi Allah SWT. Nah, ya kalau kita ini udah baca katakan anu. Ya, ya, tidak baca gitu. Oh jadi tidak baca, ya. Nah, makanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istilahnya
itu tahdid. Ya, arti kita nyatu itu tidak mengapa. Nah, ya, tapi dalam pengetahuan kita jangan selama-lamanya itu nyatu terus, jangan. Karena Allah tidak nyatu pada sesuatu, tidak. Ya. Nah, ini sebagai satu dalil umpamanya ya. Ya. Ini menghamparkan. Kenapa? Karena dikatakan nanti tahu itu tadi yang diajarkan oleh Nabi, karena itu memang arti itu boleh. Itu tanggapan nantinya boleh kita mengatakan itu tahdid, boleh mengatakan tidak tahdid. Ya. Nah, tapi kita berpikir lagi. Kalau tidak tahdid itu misalnya maka tidaknya tuh tidak jadilah ini. Ya, kalau tidak dengan tahdid dia. Ya. Oleh karena ada ini maka yakin Allah itu pasti ada. Bukan nak disembah, yang ini bukan. Kita nak tahu baik. Ya. Tahu dengan yakin bahwa segala sesuatu ini dengan tahdid dia. Dan tahwil itu istilahnya ini kan air aqua dengan apa namanya ini nyamuk. Aqua ini apa namanya bungkusnya, ya. Dengan aqua sama. Ya. Nah, padahal itu berlainan, ya. Nah, jadi untuk menemukan ini kita meyakinkanlah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya segala sesuatu ini pasti namanya daripada Allah SWT. Nah, kita yakinkanlah. Nah, makanya maksud aku ini terbiasakan di hati kamu, dibiasakan. Jangan di mulut karena lupa. Kapan diajak ngomong dikit lah lupa lah itu. Nah, kapan di hati langsung. Ya, nah itu. Oleh karena itu, inilah dari dalam pelajaran kita ini jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita artinya tidak dikatakan itu nyatu. Ya, dan demikianlah saya artinya sampaikan. Nanti pada malam hari ini, walaupun ada sekelumit, mudah-mudahan dalam ini Allah akan yang membukakan dengan rasionya. Amin. Ya Rabbal Alamin.